aku berangkat kuliah dulu ya. Kamu ini ya, udah dibilang gak usah kuliah masih aja berangkat kuliah tiap pagi. Bapak itu kan maunya kamu itu fokus kerja aja, jangan malah kuliah, gak ada gunanya tahu gak sih? Pak, kuliah itu kan belajar, jadi ada gunanya dong. Selama ini juga kan aku udah mencoba meyakinkan Bapak kalau aku itu bisa kuliah sambil kerja. Kalau kamu itu kerja sambil kuliah, kerjaan kamu itu jadi gak fokus, apalagi pekerjaan kamu sekarang itu gajinya kecil. Mending kamu itu berhenti kuliah aja, habis itu nyari pekerjaan dengan gaji yang besar, supaya kamu itu bisa ngasih bapak uang yang banyak. Tapi Pak, aku masih pengen kuliah sampai selesai. Aku mohon banget Pak, izinin aku kuliah sampai selesai. Tinggal 1 semester lagi loh Pak. Ngapain kamu minta izin sama bapak? Selama ini bapak kan gak ngizinin, tapi kamu tetap kuliah tuh, kamu ini kan mau jadi anak durhaka. Astagfirullahaladzim, ya nggak gitulah Pak. Aku nggak pernah mau jadi anak durhaka. Ya udah, kalau nggak mau jadi anak durhaka, berarti kamu tuh sekarang harus berhenti kuliah, terus nyari kerja dengan gaji yang besar. Maafin aku Pak, aku nggak bisa berhenti kuliah. Nah kan, kamu mau jadi anak durhaka dengan tidak menuruti omongan bapak? Kamu ini ya benar-benar anak nggak tahu diuntung, tahu nggak sih? Udahlah, terserah kamu aja. Tapi sebagai gantinya, bapak minta uang ke kamu. Bapak mau minta uang lagi untuk apa Pak? Kemarin kan udah aku kasih uang. Ya ampun, uang yang kamu kasih kemarin itu loh sedikit banget, jadi ya langsung habis lah. Cepet banget Pak habisnya. Dan bukannya Bapak juga punya gajian sendiri ya? Kenapa Bapak mintain uang aku terus loh Pak? Sekarang kamu mulai perhitungan ya sama bapak sendiri ya, gitu. Maaf Pak, bukannya aku perhitungan. Cuma ya sekarang pengeluaran aku untuk biaya kuliah lagi membengkak. Nah itu dia dampak negatif kamu tetap kuliah, makanya kamu itu berhenti aja. Duh, aku salah ngomong lagi. Tapi ya gimana? Kalau aku nggak ngomong gitu, pasti Bapak terus-terusan minta uang sama aku. Jangan malah ngelamun kamu itu, nggak sopan banget sih sama orang tua. Gini aja ya, kalau kamu itu nggak mau ngasih bapak uang, ya udah kamu itu berhenti kuliah. Pilihannya cuma 2 itu. Ya ampun Pak, kok gitu banget sih? Masih mau ngelawan kamu ya? Cepetan kasih bapak uang, atau bapak paksa kamu berhenti dari kuliah kamu itu. Ya udah iya ya, ini aku kasih uang. Nah gitu dong dari tadi. Ya udah ya, bapak mau main sama teman-teman bapak dulu. Kalau kamu itu mau berangkat kuliah, udah sana-sana berangkat. Tapi ingat, nanti kalau gajian kamu itu harus kasih bapak uang lagi. Dinda pun pergi ke kampus sedangkan bapaknya pergi bersama teman-temannya. Alhamdulillah, akhirnya sampai kampus juga. Duh, tapi gimana nih? Uang aku nggak cukup untuk naik angkot pas aku pulang nanti. Soalnya kan jatah uang hari ini udah aku kasih ke Bapak. Dan aku cuma nyisahin buat bayar angkot ini doang. Mana juga ada sokongan dan juga harus ngeprint. Duh, masa iya aku harus buka tabungan aku? Jangan deh sayang, karena aku udah ngumpulin tabungan aku dari lama. Nanti mending aku coba cari kerja serabutan deh untuk dapat uang. Mumpung hari ini jadwal kerja sampinganku lagi libur. Tiba-tiba Dinda dihampiri oleh temannya yaitu Sari. Dinda, kamu ngapain sih? Kok di depan kampus malah ngomong sendiri? Jangan-jangan kamu udah gila ya? Gara-gara jadi mahasiswa semester akhir. Ya ampun Sari, kamu nih jahat banget sih. Datang-datang ngomong kayak begitu. Aku tuh bukannya gila. Aku cuma lagi pusing nih, mikirin pengeluaran semester akhir yang besar banget. Ya namanya juga semester akhir, ya pasti besar dong pengeluarannya. Tapi bukannya kamu punya tabungan yang banyak ya? Kenapa kamu nggak buka tabungan kamu aja? Jangan sayang. Aku tuh mau pakai tabungan aku untuk buka usaha. Dan nanti buka usahanya pas aku udah lulus kuliah. Ya sebenarnya apa yang mau kamu lakukan itu bagus sih. Cuma masalahnya sekarang kan kamu lagi membutuhkan uang untuk bisa lulus kuliah. Nah makanya itu aku lagi mikirin nih. Dan akhirnya aku mutusin untuk cari kerja serabutan aja gitu selain kerja sampingan. Wah kebetulan banget nih. Aku kan niatnya mau jualan keripik tuh di kampus. Cuma kamu tahu sendiri kan, aku tuh nggak bisa nawar-nawarin. Jadi gimana kalau kamu yang jualin keripik aku, terus nanti aku bakal bayar kamu? Wah aku mau banget. Alhamdulillah, makasih loh. Jadi aku nggak perlu tuh nyari kerja serabutan lagi. Iya sama-sama. Aku
Aku juga berterima kasih loh. Nih lihat, aku udah bawa keripik jualan aku nanti. Jadi kamu bisa jualin deh. Wih, mantap. Kamu udah buat aja keripik jualan kamu. Kirain kamu baru rencana doang mau jualan keripik. Ya enggak dong. Dan malahan ya, aku itu udah ngebuat keripik ini tuh dari beberapa hari yang lalu. Cuma aku nggak berani mau ngejualnya ke anak-anak. Duh ya ampun, kamu nih kasihan banget sih. Makanya jadi orang itu jangan introvert. Ya gimana? Orang emang udah bawaan. Ya udah, nanti kamu langsung jualin aja ya abis selesai kelas. Nanti kalau keripiknya laku semua, aku bakal kasih kamu bonus. Iya, siap-siap. Nanti bakal langsung aku jualin di jam istirahat nanti. Dan dijamin kalau aku yang ngejualin pasti bakal laku semua. Sementara itu Bapak Dinda sedang main judol dengan temannya. Ah siap, kali ini kalah gua. Oh kasihan amat lu, lihat nih gua menang. Gacor amat lu, tutor dong gimana caranya bisa menang. Gua dari kemarin kalah mulu, nih gila. Duh mana ada tutor-tutoran, gua mah emang jago main kayak beginian. Ih sombong banget lu. Lu juga baru menang sekali ini, kemarin-kemarin juga sama aja kalah kayak gua. Eits, jangan salah. Kalau kemarin itu sengaja gua itu mengalahkan diri supaya bisa kalah bareng sama lu. Halah, alasan aja lo ini. Udah mending itu uang hasilnya itu lo mainin judul lagi. Buat kita pakai bareng-bareng untuk beli minum-minum. Wah ide yang bagus tuh. Kita juga termasuk udah jarang gak sih minum-minum. Ya bener banget. Tapi kalau cuma minum-minum kurang seru ya. Kita sekalian aja ke tempat itu ya. Ya gak sih? Biar bisa nyari cewek-cewek yang seksi dan juga aduhai. Ya juga ya. Gua baru kepikiran. Kalau gitu gas lah. Kita nikmatin hasil main ini ya. Hari ini oke? Sore harinya. Alhamdulillah, aku bisa sampai rumah juga. Aku bersyukur banget tadi bisa ngejualin semua jualan keripik Sari. Jadi aku bisa dapat uang dan juga bonus dari dia. Dan aku gak perlu tuh jalan kaki dari kampus ke rumah. Bisa naik angkot seperti biasanya. Udah lah, kalau gitu aku masuk rumah aja. Mana badanku hari ini pegel-pegel banget. Padahal kan aku gak melakukan kegiatan yang berat-berat. Assalamualaikum, Pak, Dinda pulang. Loh, ini Bapak pergi kemana ya? Kok rumahnya dikunci sih? Jangan-jangan Bapak belum pulang lagi dari tadi pagi. Duh ya ampun, Bapak nih ngapain aja sih kok belum pulang? Padahal kan Bapak hari ini gak berangkat kerja. Oh iya, Bapak kan tadi pagi bilangnya mau pergi main sama temennya. Semoga aja Bapak gak kembali minum-minum deh sama temennya itu. Ya udahlah, kalau gitu aku tungguin. Dinda pun kemudian menunggu bapaknya pulang. Namun bapaknya baru saja pulang ketika malam hari dalam keadaan habis minum-minum. Astagfirullah, Bapak habis minum-minum ya? Bau banget, Pak. Iya, emangnya kenapa? Udahlah minggir-minggir, bapak mau istirahat. Astagfirullah, Pak. Bukannya pas itu Bapak udah janji ya nggak bakal minum-minum lagi. Ya ampun, kalau cuma janji mah bisa diingkarin kali. Kamu ini jangan terlalu kepatok sama janji ngapa sih? Tapi Pak, minum-minum itu nggak baik untuk kesehatan Bapak. Apalagi kan Bapak punya penyakit ginjal. Kalau tiba-tiba penyakit Bapak kumat, gimana coba? Udah nggak usah alay, tenang aja kali. Gini ini, bapak tuh kuat, nggak bakal kambuh kok penyakit ginjal bapak. Orang udah sembuh. Oh iya, besok bapak minta uang lagi ya sama kamu. Soalnya bapak itu mau main sama teman bapak lagi. Minta uang lagi, Pak? Ya nggak bisa lah, Pak. Uang aku tuh habis buat ngasih Bapak tadi pagi. Apalagi aku juga belum gajian. Nggak usah bohong kamu ya. Kamu itu masih megang uang kan? Jadi jangan pelit-pelit dong sama bapak sendiri. Dan bapak itu kan udah bilang, kalau kamu masih mau kuliah terus, kamu itu harus bisa ngasih uang bapak. Kalau enggak ya bapak itu bakal paksa berhenti kamu itu untuk kuliah. Bapak kok jahat banget sih? Yang jahat itu kamu tahu nggak sih? Kamu itu udah jadi anak durhaka. Tinggal turutin aja sih kata orang tua, kok susah banget. Udah minggir, bapak mau istirahat. Astagfirullah, rasanya tersiksa banget punya bapak kayak begitu. Andai aja ibu masih hidup, pasti semua gak bakal terjadi kayak begini. Bu, Dinda kangen sama ibu. Keesokan harinya saat di kampus. Duh, rasanya aku gak ada semangat sama sekali untuk kuliah hari ini. Tapi gak boleh. Pokoknya aku harus semangat. Bentar lagi kan aku lulus. Loh, itu bukannya si Sari ya? Duh ya ampun, dia ngeliatin apa sih di HP? Kok kelihatan serius banget? Coba aku samperin deh. Sar, kamu lagi ngeliatin apa sih itu di HP? Kok kelihatannya serius banget? Dinda,
Ini loh Dinda, aku tuh lagi ngeliatin berita dan juga video banjir yang terjadi di kota Kumel. Apa? Banjir? Iya, ya ampun, kasihan banget tahu nggak? Mana banjirnya tuh banjir bandang yang besar banget, banyak rumah yang kebawa arus. Dan yang paling sedih, udah banyak korban jiwanya juga loh. Astagfirullahaladzim, kasihan banget. Iya kan? Nggak tega tahu nggak ngelihat para korban banjirnya tuh. Tapi yang lebih parahnya itu banyak kayu-kayu gelondongan yang ikut kebawa banjir. Jadi kelihatan banget nggak sih penggundulan hutan yang sudah dilakukan? Dan kemungkinan penggundulan hutan itu bisa jadi salah satu penyebab banjir. Bener banget tuh. Duh ya ampun, kok bisa-bisanya ya mereka tega melakukan penggundulan hutan itu? Mana kelihatan banget lagi, itu kayunya kayu gelondongan gitu yang ikut kebawa banjir. Nah, itu dia hikmah yang bisa kita ambil ya dengan adanya banjir ini. Kita bisa tahu bahwasanya ada penggundulan hutan besar-besaran. Banjir ini tuh ya membawa barang bukti secara langsung dan tidak bisa dibantah. Mana sekarang ya, para korban banjir tuh banyak yang kelaparan dan juga kehilangan tempat tinggal. Duh ya ampun, gak bisa dibiarin nih. Kita harus bantu para korban banjir itu. Iya Din, bener banget. Pokoknya kita harus bantu. Nah, pas banget nih, ada lembaga yang menampung bantuan secara online. Gimana kalau kita bantu lewat sini aja? Boleh-boleh. Kalau gitu sebentar ya, aku ambil buku tabunganku dulu di rumah. Abis itu aku TF ke rekening online ke lembaga yang menampung bantuan online itu. Masya Allah, ini beneran kamu mau nyumbangin seluruh tabungan kamu untuk ngebantu para korban banjir? Iya Sari, aku gak tega ngelihat para korban banjir yang kelaparan. Semoga aja dengan aku menyumbangkan semua tabunganku, itu bisa sedikit membantu mereka yang kelaparan. Akhirnya Dinda pun menyumbangkan semua tabungan untuk membantu korban banjir. Ya Dinda, kamu bisa di mana aja sih? Bapak tuh nyariin kamu tahu nggak? Bukannya seharusnya kamu tuh udah pulang kuliah ya dari beberapa jam yang lalu? Dinda habis kerja kelompok pak sama temen. Dan juga ada sedikit urusan yang harus diurus. Ya ampun, kamu nih ya jadi orang kok sibuk banget. Oh ya, ngomong-ngomong, selama ini kamu itu punya tabungan banyak ya? Kok kamu itu nggak bilang-bilang sih sama bapak? Loh, kok bapak bisa tahu? Biasalah, tadi bapak itu nggak sengaja nemu buku tabungan kamu di kamar kamu. Maaf ya pak, aku tuh bukannya nggak mau bilang. Cuma aku mau nabung dulu sampai banyak untuk modal usaha aku. Dan tadi ya pak, aku tuh dikasih tahu sama teman aku kalau terjadi banjir di kota Kumel dan memakan banyak korban. Karena hal itu aku putusin pak untuk menyumbangkan semua tabungan aku untuk para korban banjir. Ya ampun Dinda, kamu kok ya bisa-bisanya sih mengambil keputusan sebesar itu tanpa ngomong ke bapak. Daripada uang tabungan kamu itu kamu sumbangin ke korban banjir, mending kamu itu kasih bapak lah. Mana yang nyumbang itu pasti udah banyak. Jadi ngapain kamu itu ikut-ikutan nyumbang juga? Ya kan aku kasihan pak. Dan yang nyumbang itu belum banyak. Karena berita banjirnya tuh baru viral sekarang. Tetep aja nak, bapak itu nggak terima ya kamu itu ngasih uang tabungan kamu tuh untuk menyumbang korban dari banjir itu. Tapi pak, itu kan uang tabungan aku hasil dari aku ngumpulin uang sendiri. Bukan hasil minta sama bapak. Sekarang kamu itu mulai kurang ajar ya sama bapak. Bapak loh yang selama ini udah ngurus kamu itu sejak ibu meninggal. Seharusnya semua hasil kerja keras kamu itu kamu kasih ke bapak. Apa bapak bilang? Bapak yang ngurus aku setelah ibu meninggal. Bapak nggak inget apa pak? Bapak loh sering nitipin aku ke rumah bibi ketika aku masih kecil. Ketika aku udah besar baru deh bapak mau tinggal sama aku. Apa itu pak yang dinamakan ngurus? Udahlah pak, aku bener-bener capek tahu nggak sama kelakuan bapak selama ini. Bapak tuh selalu aja nuntut aku. Mending ya aku pergi dari rumah ini. Ya udah sana pergi. Dasar anak durhaka. Awas aja ya. Nanti kalau kamu itu kesusahan balik ke rumah ini. Akhirnya aku bisa lepas dari belenggu hidup sama bapak. Ya walaupun aku agak sedih sih. Tapi ya aku juga udah gak kuat dan muak diperlakukan kayak begitu. Dan aku beruntung banget tugas kuliah akhir aku bisa dilakukan secara online. Jadi aku gak perlu deh bolak-balik ke sana. Si Sari nelpon nih. Halo, assalamualaikum Sar. Waalaikumsalam. Duh ya ampun Dinda. Kamu nih pergi keluar kota kok gak bilang-bilang sih sama aku. Maaf ya, soalnya aku tuh cepet-cepet kemarin.
Dan juga karena aku udah muak banget tinggal sama bapak aku yang selalu memperlakukan aku nggak baik. Tapi kan Din, kamu itu bisa tinggal dulu di kosan aku. Kenapa kamu langsung pergi keluar kota sih? Aku nggak mau ngerepotin kamu. Dan aku juga udah mutusin aku bakal coba nyari kerja di sini. Karena kebetulan tugas akhir kuliah juga bisa dilakuin secara online kan. Jadi ntar aku balik ke sana ya tinggal wisuda doang. Dan sebelum itu aku pengen sukses dulu di sini. Iya sih, tapi aku khawatir tahu. Kamu kan belum pernah keluar kota sebelumnya. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Udah, kamu nggak perlu khawatir. Aku baik-baik aja kok. Besok aku bakal coba nyari kerja. Ya udah ya, aku tutup dulu teleponnya. Nanti aku kabarin lagi. Assalamualaikum. Dari situ Dinda pun mulai mencari pekerjaan di luar kota. Bu, ini beneran saya keterima kerja di restoran ini. Ya bener toh, kamu nih gimana toh? Katanya tadi nyari kerja. Giliran diterima kok kayak ndak percaya gitu sih. Ya habisnya saya seneng banget bu. Makanya saya ngerasa kayak nggak percaya gitu. Dan juga ya bu, kemarin saya tuh sering banget nggak diterima kerja di beberapa tempat. Duh Jan, kasihan juga kamu. Tapi sekarang kamu udah usah sedih. Sekarang kan kamu udah keterima kerja di restoran saya. Iya bu, makasih banyak ya sudah mau menerima saya kerja. Saya janji bu akan bekerja dengan semaksimal mungkin. Baiklah, saya akan melihat kinerja kamu. Apakah benar-benar bagus dan juga maksimal atau enggak? Dinda pun bekerja menjadi pelayan di sebuah restoran Bu Siti. Kinerjanya sangat bagus dan ia juga sempat dikenal jujur dan juga terpercaya. Duh ya ampun Dinda, saya ndak nyangka banget deh. Ternyata kinerja kamu tuh beneran bagus. Mana kamu tuh orangnya sangat jujur lagi. Alhamdulillah, kalau ibu melihat kinerja saya bagus. Iya, saya melihat kinerja kamu sangat bagus dan kamu tuh orangnya bisa dipercaya. Oh iya, kalau misalnya saya serahkan restoran ini untuk kamu, kamu mau tidak menjalankan restoran ini sepenuh hati kamu? Dan jangan sampai ngebuat restoran ini bangkrut. Hah? Ibu mau menyerahkan restoran ini ke saya? Tapi kenapa bu? Ini kan restoran punya ibu. Sebenarnya saya tuh sakit kanker stadium akhir. Umur saya sudah tidak lama lagi. Saya juga sudah tidak punya keluarga di mana-mana. Makanya saya pengen gitu ngasih restoran ini ke kamu. Saya pengen kamu tuh ngurus dan mengembangkan restoran ini dengan sepenuh hati kamu. Karena saya tidak mau restoran ini bangkrut ataupun sampai tutup. Astagfirullah, ternyata Ibu Siti menderita penyakit kanker toh. Kenapa nggak cerita dari awal loh bu? Iya, saya ndak mau membebani pikiran kamu. Apalagi kan pas itu kamu baru kerja di sini. Tapi jujur ya, setelah melihat kinerja kamu dan karakter kamu, saya jadi percaya dan yakin kamu bisa mengurus restoran saya dengan benar. Tapi bu, saya merasa nggak enak. Saya kan bukan siapa-siapa. Saya nggak berhak bu mendapatkan restoran ini. Enggak Din, kamu berhak. Kamu adalah orang yang saya percaya. Kamu kan juga tahu, saya sudah tidak punya keluarga lagi. Jadi mau dengan siapa lagi saya menyerahkan restoran ini? Saya benar-benar mohon, kamu terima ya permintaan terakhir saya. Baiklah bu, saya berjanji akan melanjutkan dan mengembangkan restoran punya ibu ini. Duh Jan, terima kasih ya Dinda. Dengan begini saya bisa pergi dengan tenang. Beberapa minggu kemudian Bu Siti pun meninggal akibat penyakit kankernya dan akhirnya Dinda lah yang mengurus restoran milik Bu Siti. Dengan kepintarannya mengelola restoran itu pun menjadi sangat sukses. Alhamdulillah, aku gak nyangka banget restoran yang dikasih Bu Siti untuk aku bisa sesukses ini sekarang. Tapi jujur, aku masih sedih banget kehilangan Bu Siti. Tiba-tiba Dinda dihampiri oleh teman lamanya yaitu Sari. Duh ya ampun Dinda, akhirnya aku bisa menemukan kamu di kota yang besar ini. Aku tuh kangen banget tahu nggak sama kamu. Kamu ini kemana aja sih? Kok nggak ngasih kabar? Ya ampun Sari, aku juga kangen banget sama kamu. Maaf ya aku nggak bisa ngasih kabar, soalnya aku sibuk ngurusin restoran. Wah gila, ini restoran yang pas itu kamu ceritain sama aku ya, yang dikasih sama Ibu Siti kalau nggak salah namanya. Iya bener banget, maaf ya, soalnya kemarin-kemarin itu sempat ada masalah. Cuma alhamdulillah udah selesai. Dan sekarang restorannya udah bener-bener sukses. Aku juga bisa buka cabang restoran baru tahu. Masya Allah, aku seneng banget dengernya. Akhirnya kamu bisa sukses.
Iya, Sar. Alhamdulillah banget. Pada akhirnya, Dinda berhasil menjadi wanita yang sukses dan bisa membangun cabang restoran di mana-mana. Sedangkan ayah Dinda kini menjadi orang yang sangat menderita dan hidup miskin seadanya.